Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah, semoga masih tetap semangat belajar ya. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelajaran kita baca dulu surat Al-Infitor seperti biasanya ya, sampai ayat 11 kemarin ya, berarti hari ini 12 ya. Baik, biar dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu busirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im. Oke, tambahnya nih ya. Innal abrara lafi na'im. Baik, diulang-ulang terus agar cepat hafal ya. Nanti sampai ayat 19 ya. Baik, silakan disiapkan anak-anak. Hari ini kita sudah masuk subtema 2 ya, hewan di sekitarku. Ada banyak hewan di sekitar kita. Ada hewan yang hidup liar, ada hewan yang dipelihara manusia karena suka atau untuk diternakkan. Hewan liar mencari makan sendiri. Hewan yang dipelihara mendapat makanan dari orang yang merawatnya. Ayo pelajari bersama tentang hewan. Nah, silakan dibuka buku paketnya ya. Halaman 45 ya. Nah, ini ada bacaan ya. Judulnya Pak Kirno Peternak Sapi. Pak Kirno beternak sapi. Pak Kirno rajin memberi makan sapi. Sapi Pak Kirno sehat-sehat. Sapi Pak Kirno banyak menghasilkan susu. Susu dijual Pak Kirno ke pasar. Pak Kirno senang mendapat uang. Nah, kita jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, apa judul cerita di atas? Nah, judul itu yang ini ya, yang paling atas di tengah biasanya itu namanya ya judul ya. Judulnya adalah Pak Kirno Peternak Sapi ini ya. Nomor 2, untuk apa Pak Kirno peternak sapi? Nah, tadi untuk diambil apanya tadi? Iya, untuk menghasilkan susu ya. Nomor 3, kemana Pak Kirno menjual susu? Nah, tadi susunya dijual kemana? Iya, ke pasar. Nomor 4, mengapa Pak Kirno merasa senang? Tadi senang kenapa? Karena mendapat uang ya. Kita lanjutkan yang bawah ya. Coba diskusikan dengan temanmu. Apa sajakah kegunaan sapi bagi manusia? Nah, coba jelaskan. Nah, ini Bu Yani tuliskan beberapa kegunaan sapi ya. Menghasilkan, salah.
D-nya harusnya S ya, menghasilkan daging, menghasilkan susu untuk membajak sawah. Nah, kalau ini sudah jarang dilihat ya, karena sekarang yang bajak sawah itu biasanya pakai traktor ya. Kalau dulu zaman Bu Yani masih kecil, membajak sawah itu pakai sapi atau kerbau ya. Dibajaknya ditarik sapi atau kerbau. Yang keempat, nah ini kotorannya ternyata juga bermanfaat ya. Kotorannya untuk membuat pupuk kandang ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan di halaman 46 ya. Urutkan dan beri nomor gambar-gambar berikut menjadi cerita. Ceritakanlah dengan kata-katamu sendiri. Nah, ini urutan ya. Yang pertama, nah ini dimandikan, sapinya dimandikan. Habis dimandikan, kandangnya dibersihkan. Kemudian sapinya diberi makan. Nah, setelah diberi makan, sudah bersih, ini tinggal diperah susunya ya. Ayo diskusi, banyak orang memelihara ikan hias. Nah, ada yang punya ikan hias di rumah? Iya, karena gerakan ikan sangat indah. Melihat ikan bergerak mengasyikkan. Ikan hias harus dirawat. Kalau ikan hias tidak dirawat, ikan akan sakit dan mati. Nah, bagaimana cara merawat ikan hias? Nah, merawat ikan hias bagaimana caranya? Ya, diberi makan, kemudian dibersihkan ya. Ini akuariumnya secara teratur dibersihkan. Kita lanjutkan ya. Di halaman 47. Nah, bacalah dengan suara nyaring. Nyaring itu keras ya. Nanti silahkan dibaca anak-anak ya bersama ayah bunda di rumah ya. Bella dan keluarga pergi ke kebun binatang. Kebun binatang tempat hewan dipelihara dan dilestarikan. Di kandang orangutan tampak papan pengumuman. Pada papan tertulis aturan. Nah, anak-anak mesti pernah ke kebun binatang ya, ke Gembiraloka atau ke kebun binatang mana ya. Itu di setiap kandang biasanya ada tulisan, ada aturannya. Nah, ada yang tulisannya itu tidak boleh memberi makan hewan atau dilarang memasukkan anggota badan. Nah, seperti itu ya. Ya, Bella dan keluarga berlibur di kebun binatang. Di kebun binatang ada aturan. Contoh aturan di kebun binatang adalah dilarang memberi makan hewan. Nah, ini contoh aturannya. Apa sajakah aturan yang ada di kebun binatang? Bolehkah melempar benda-benda ke kandang hewan? Boleh tidak? Tidak ya. Apakah aturan harus diikuti? Iya, aturan itu ada untuk diikuti ya. Apa akibat bila aturan tidak diikuti? Nah, nanti akan celaka sendiri. Misalnya dilarang memasukkan anggota badan ke kandang ya. Itu misalnya anak-anak melanggar, tangannya dimasukkan. Nah, nanti bisa tangannya digigit oleh hewan yang ada di situ ya. Nah, ini adalah contoh aturan ya. Ini yang di kota ya. Dilarang buang sampah sembarangan. Tidak boleh memberi makan hewan. Tidak boleh mengganggu hewan. Nah, begitu. Kenapa kita dilarang memberi makan hewan? Nah, karena tiap-tiap hewan itu makanannya jenisnya beda-beda. Kemudian di kebun binatang juga sudah ada aturan atau jam-jamnya untuk makan binatang tersebut ya. Oke, kita lanjutkan ya nomor halaman 48. Aturan di kebun binatang seringkali berupa gambar. Nah, selain tulisan, ternyata aturan juga ada yang berupa gambar ya. Pasangkan gambar dengan aturan yang sesuai. Nah, ini ada gambarnya begini. Disilang itu berarti dilarang ya, tidak boleh dilakukan. Ini ada tangan yang dimasukkan ke dalam jeruji ya, kandang ya. Nah, ini tulisan yang benar adalah dilarang memasukkan tangan ke dalam kandang. Ditarik garis ya. Kemudian ini, nah ada yang tangan melempar ya. Nah, ini tulisannya dilarang melempar apapun pada hewan. Nah, ini yang ketiga, ini gambar kelinci, wortel disilang, berarti dilarang memberi makan hewan. Hewan peliharaan harus dirawat. Merawat hewan dengan baik sebagai berikut. Memberi makan dan minum yang cukup. Memeriksa kesehatannya, membersihkan kandang dengan teratur ya. Bila merawat hewan bisa saja bila kita tidak merawat hewan dengan baik,
bisa saja hewan menjadi sakit dan menularkan penyakit. Kita pun jadi ikut sakit. Nah, ini ya yang perlu di garis bawah, yang perlu Bu Yani ini ya, Bu Yani kotak ini yang penting ya. Ini adalah cara merawat hewan ya. Yang pertama, memberi makan dan minum yang cukup, memeriksa kesehatan, kemudian yang ketiga, membersihkan kandang dengan teratur ya. Nanti kalau ada pertanyaan saat ujian atau ulangan, anak-anak bisa menjawab ya. Kita lanjutkan di halaman 49. Buatlah kalimat berdasarkan gambar. Kata yang tersedia membantumu membuat kalimat. Nah, di sini ya. Nah, ini Pak Hasan memelihara sapi. Sapi menghasilkan susu yang bergizi. Nah, ini ada burung. Ayah memelihara burung merpati. Burung bisa terbang karena memiliki sayap ya. Oke. Ini hanya contoh ya. Jadi anak-anak bisa membuat kalimat yang lain ada. Ini kan di kandang ya, di kandang sapi. Nah, di kandang sapi ada burung terbang. Nah, burung terbang karena memiliki sayap, boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di halaman 50. Beri tanda centang untuk sikap menyayangi hewan, beri tanda silang untuk sikap yang tidak menyayangi hewan. Nah, ini ya, memberi makan, kita centang. Ini berburu ya, menembak, kita silang. Ini ya memukul kucing, nah kita silang. Ini memberi makan juga, kita centang. Memeriksakan bila sakit, ini kita centang. Nah, ini juga melempar hewan dengan batu ya, kita silang. Nah, lengkapi cerita di bawah ini. Dodo memelihara, gambarnya adalah gambar kelinci ya. Kelinci makan ya wortel bisa, kangkung bisa ya. Dodo sayang pada kelincinya. Kelinci Dodo berjumlah ada 3 ekor. Kelinci Dodo berwarna, nah warnanya apa saja? Ada putih, coklat, dan abu-abu. Ya, kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Nah, ini adalah bacalah 2 kalimat berikut. Hewan ada yang bergerak dengan cara berjalan, melompat, berenang, terbang, merayap, dan melata. Alat bergerak hewan ada yang berupa kaki, sayap, sirip, atau perut. Nah, ini ada kalimat di sini. Ini ada terdapat tanda ini ya, tanda koma namanya ya. Pada kalimat di atas terdapat tanda koma. Tanda koma, nah tanda ini ya disebut tanda koma. Tanda koma memisahkan penyebutan beberapa kata. Tadi ada katanya yang cara bergerak hewan tadi bermacam-macam, ada berjalan, melompat. Nah, itu kita pisah dengan tanda koma. Tanda koma digunakan sebelum kata dan, serta, atau. Jadi sebelum ada kata dan, nah ini ya, dan melata. Nah, sebelumnya ini diberi tanda koma. Sebelum atau, nah ini atau berarti diberi tanda koma. Contohnya nih ya, Raka, Viko, Heri, dan Arga pergi ke kebun binatang. Nah, ini penting ya yang punya kotak ya, tanda koma. Nah, anak-anak ini beri tanda koma pada kalimat-kalimat berikut. Nah, ini ya, Sita, Rina, dan Desi sedang membuat nasi goreng. Nomor 2, kura-kura, ular, kadal, dan komodo adalah hewan reptil. Nomor 3, pengunjung dapat berfoto dengan gajah, unta, penguin, atau ular. Nah, untuk tanda koma itu dibacanya agak berhenti sejenak, tapi cuma sejenak ya. Kalau titik kan berhenti. Nah, kalau koma cuma berhenti sejenak, nanti dilanjutkan. Pada hari Selasa, Kamis, atau Sabtu, kandang anak hewan dibersihkan. Burung, kupu-kupu, dan kelelawar adalah contoh hewan yang dapat terbang. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan di bukunya anak-anak ditulis ya. Ya. Kita lanjutkan untuk halaman 52. Kupu-kupu tampak cantik di antara bunga-bunga. Gerak kupu-kupu dapat menjadi ide tarian. Pelajari gerakan-gerakan berikut ini
Setelah hafal gerakan, berlatihlah dengan musik iringan. Nah, ini adalah iringannya lagu Kupu-kupu yang lucu ya. Nah, ketika menyanyi ini, kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, gerakannya ini, tangan direntang naik turun, seperti sayap sedang terbang. Kaki kiri silang di belakang kaki kanan bergantian dengan kaki kanan sambil melangkah maju. Nah, ini ya gambarnya ya. Nah, nanti anak-anak hafalkan ya. Ya, satu-satu. Nah, ini setelah ini kupu-kupu yang lucu selesai, terus hilir mudik mencari. Itu gerakannya ganti. Nah, saat hilir mudik mencari, gerakannya adalah gerakan tangan melenggang, gerakan kaki melangkah maju. Bunga-bunga yang mekar. Nah, gerakan tangan meniru bunga yang sedang berkembang. Gerakan kaki melangkah maju ya, seperti ini gambarnya ya. Ya, tangannya ke depan terus ke atas ya, seperti bunga yang sedang berkembang ya. Terus saat lagu berayun-ayun, nah tangannya direntangkan naik turun seperti sayap sedang terbang, kaki kiri. Nah, ini seperti gerakan yang A tadi ya. Nah, seperti ini diulang sebenarnya ya. Terus pada tangkai yang lemah. Nah, ini gerakannya seperti yang B tadi, tapi mundur. Kalau tadi kan maju, sekarang mundur ya. Kemudian, tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, seperti sayap sedang terbang, kaki kiri silang ke belakang, kaki kanan bergantian dengan kaki kanan. Nah, ini juga sama dengan gerakan yang D dan A ya. Ya, yang A tadi juga seperti itu ya. Mana tadi? Nah, ya. Jadi sebenarnya ini gerakannya itu cuma diulang-ulang ya. Gerakannya sama ya. A, D dan A dan A, D dan F itu sama. Nah, terus yang B sama yang E juga sama ya. Jadi nanti gerakannya diulang-ulang. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nanti ini dihafalkan gerakan A sampai F ini dihafalkan anak-anak. Bu Yani berikan waktu 1 minggu ya. Jadi dari hari ini sampai hari Kamis terakhir ya. Ini dihafalkan gerakan tari kupu-kupu halaman 52 sampai 53. Bila sudah hafal, tarikan dengan iringan lagu kupu-kupu yang lucu. Boleh anak-anak sambil menari atau mendownload lagu kupu-kupu yang lucu, disetel, kemudian anak-anak menari boleh ya. Menari sambil menyanyi juga boleh. Upload di Google Classroom. Nah, paling lambat tanggal Kamis tanggal 25 Maret ya. Sekarang tanggal 19. Jadi waktunya ada 1 minggu ya anak-anak untuk menghafalkan tarian kupu-kupu ini ya. Mulai hari ini sampai hari Kamis minggu depan ya. Nah, begitu ya anak-anak ya. Untuk hari ini yang diupload, jadi hari ini tidak harus hari ini ya. Hari ini silahkan dihafalkan dulu, terus berlatih biar bagus menarinya. Kemudian kalau benar-benar sudah hafal, sudah bagus, nanti baru di video ya, kemudian di-upload di Google Classroom. Gitu ya anak-anak ya. Baik, untuk pelajaran tematik hari ini Bu Yani cukupkan sekian. Nanti insya Allah masih ada bahasa Jawa ya. Baik anak-anak ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa ya, sholat 5 waktunya tidak boleh terlewatkan ya. Bismillah, semoga anak-anak jadi anak-anak yang solihah ya. Oke anak-anak, Bu Yani cukupkan sekian. Kita akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.